Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana gimana keadaan kamu sejak sesi sebelumnya? Alhamdulillah baik. Apakah selama beberapa hari terakhir kamu menemukan situasi ketika pikiran atau keyakinan yang kita bahas muncul kembali? Ya, berarti itu udah selesai ya. Berarti apakah kamu sudah paham mengenai perbedaan antara pikiran, perasaan, dan perilaku? Kan pada sisi sebelumnya kamu sudah dimintain namanya harapan atau keyakinan apa yang muncul terhadap situasi kamu. Nah, mari kita lihat catatan sekarang, situasi mana yang sering kamu ketika apa situasi ini muncul, ketika apa keyakinan ini muncul. Akhir-akhir ini munculnya sih Pas apa? Sudah sadar. Terus kalau misalnya sebelum sadar nih, ketika kamu di posisi kayak gini, kamu tuh situasinya seperti apa? Kayak kamu kan kemarin keyakinannya aku gagal jadi anak yang baik. Kenapa keyakinan ini muncul? Karena ada situasi kemarin kayak gitu. Aku berontak terus sama orang tua, terus sering keluar pernah aku seminggu lebih berpulang ke rumah. Seminggu lebih kemana itu? Kan lagi main, sahabatnya lagi disuruh pulang terus. Kan kesel lah karena belum sadar juga masih marah-marahnya lah sama orang tua. Aku malah guys itu aku udah malah apa sih dari orang aku mau bebas pulang. Apa yang kamu rasain ketika kamu nggak pulang? Ya dulu sih lebih betah aja, soalnya kan sama teman lebih betah. Oke. Sekarang berarti yang sudah kita lakukan adalah keyakinan yang masa itu aku gagal menjadi anak yang baik gitu. Sehingga perasaan yang muncul adalah marah, kecewa, takut, mengecewakan orang tua, sedih karena ketakutan karena perempuan aku orang tuaku sampai nangis sampai penyakitnya kamu. Nah itu boleh diceritain nggak? Kalau yang sampai nangis tuh itu yang aku laporan sampai saudara aku lapor aku jawab enggak. Terus ada kedua tuh yang pas aku kayak gini aku sampai nangis sampai sakit itu apa namanya rasanya tuh perutnya sakit terus Itu yang kemudian lagi ketahuan sama itu orang tua nangis. Tapi mereka gak marah, cuma nangis kecewa. Jadi aku sekarang kalau aku mau main sama dari mereka paling mama kamu kehilangan dede lagi itu gimana. Nah, mungkin itu yang kamu rasain dan itu yang kamu alamin sehingga kamu berada di keyakinan aku gagal jadi anak yang baik. Nah, tapi di sini keyakinannya rasional juga sama. Nah, itu harus diganti. Maksudnya diganti kayak keyakinan yang merubah ini biar kamu perasaan yang nggak marah, nggak kecewa, terus kayak gimana keyakinannya. Kalau diganti jadi apa? Itu harus beda ya. Ya, soalnya kan ini
irasional, ini rasional. Jadi irasional itu yang nggak masuk akal. Maksudnya coba apa buktinya kalau misalnya kamu gagal jadi anak yang baik gitu. Kamu tanya diri kamu sendiri, kalau misalnya keyakinan kamu gagal jadi anak, apa buktinya kamu gagal? Terus kayak kata siapa kamu gagal, apakah itu di pikiran kamu sendiri atau ada orang lain yang berarti hanya di pikiran kamu kan. Itu yang harus dipertanyakan, sehingga biar kembali jadi benar tuh kayak gimana, ini harus dibenerin. Keyakinan irasionalnya itu harus diubah. Nah, cara untuk mengubahnya itu dengan cara mempertanyakan apakah benar kamu itu anak yang gagal atau kenapa, sehingga kamu merasa marah, kecewa, takut. Coba kalau misalnya kita ganti nih, ini tidak masuk akal, maksudnya nggak ada bukti yang benar-benar bahwa kamu tuh gagal jadi anak yang baik. Nah, kalau misalnya diganti jadi keyakinan kayak gimana? Bisa jadi anak yang baik. Nah, berarti kayak gimana? Ditulisnya berarti Bisa jadi anak yang baik. coba tulis. Nah, ketika kamu berkeyakinan bahwa kamu bisa menjadi anak yang baik, perasaan apa yang muncul? Lebih tenang, terus Senang, dan kayaknya kamu sadar bahwa kamu pada gagal. Boleh tulis dibenerin ya akhirnya. kayaknya harus sama yang pertama. Nah, kita lihat lagi ketika kamu merasa bahwa atau berkeyakinan bahwa aku gagal jadi anak yang baik, sehingga perasaan yang muncul kan marah, kecewa, dan takut. Kalau misalnya kita tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah benar-benar gagal menjadi anak yang baik atau apa yang membuat kamu ini bahwa kamu tuh yakin bahwa kamu tuh sudah gagal jadi anak yang baik? Nah, ketika ditanyakan seperti itu, sehingga muncullah keyakinan yang rasional atau keyakinan yang masuk akal, kayak aku bisa jadi anak yang baik. Kayak gitu kan perasaannya yang muncul itu ada lebih senang, lebih tenang, lebih sadar juga bahwa kehidupan juga kan nggak selamanya buruk gitu. Nah, dari beberapa keyakinan yang sudah kita temukan, kita coba pilih satu keyakinan yang paling kuat. Ada nggak keyakinan selain ini yang paling kuat? Atau ini yang paling kuat? Ini yang paling kuat. Berarti kamu merasa bahwa kamu gagal itu. Cuma
kita coba belajar lagi ya mengenai mengubah keyakinan kamu biar lebih perasaannya biar lebih senang, biar lebih tenang. Nah, terus situasi yang muncul ketika kamu berkeyakinan bahwa kamu gagal jadi anak yang baik, situasi yang mempengaruhi kamu tuh kayak gimana? Lu ceritain. Kemarin pas tidur ada sama aku ngajak ngomong, tapi punya bermula masih selesai sama aku sampai merasa soalnya jadi anak-anak ini malah kayak gini kelakuannya, punya anak ini malah gak nilai aku lah kalau ketemu aku malah jadi itu aku anak-anak jadi anak Berarti ada komunikasi yang kurang baik gitu ya. Gimana tadi ibu bilang apa ke saya? sih, tapi intinya mah punya anak kamu malah kayak gini kelakuannya. Berarti ibu kamu punya anak yang sedangkan emang apa bedanya kamu sama anak angkat lu gimana sih sama kakak itu ya kakak Kalau kakak kan dari kecil diurus sama ibu, kan dia sekarang udah nikah. Nah dia tuh gak ada timbal baliknya sama ibu aku. baru timbal balik itu kayak ninggalin Kalau ibu aku minta bantuan pasti dia susah. Terus ketika kamu tadi keyakinannya gagal jadi anak yang baik, terus situasi yang muncul adalah komunikasi yang kurang baik dengan ibu, sehingga ibu juga berkata bahwa melakukan mungkinnya sebagai anak berupa mungkin anaknya akan dulu seperti ini. Perasaan apa sih yang muncul ketika kamu berada di Ibu aku bilang gitu, ya kecewa banget juga sama diri sendiri. kecewa? Ada lagi? Udah sih. Kecewa banget sama diri sendiri, terus sedih juga. Selain itu ada lagi? Makanya itu titik baliknya aku langsung bilang itu, biasanya kan kalau ibu aku malah kayak gitu aku malah balik marah, tapi kemarin Kenapa nggak marah? aku mikir aku udah dewasa, aku udah punya anak kecil gitu, nggak boleh egois. Terus perilaku apa sih yang muncul ketika kamu merasakan kecewa, sedih ketika diomongin kayak gitu sama mama? Aku langsung keluar rumah, Kemana tuh? ke rumah temen. Terus setelah pulang berapa hari, 2 hari atau 3 hari. Nah, ketika kamu tadi nggak pulang ke rumah, ngapain aja di rumah temen itu? Jadi ada gitu, bar juga, Ngobrol. Terus ada main gitu, apa? main doang, Main doang. tidur di rumah temen. Nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh kan? Terus sekarang seberapa yakin sih kamu sama keyakinan ini dari 1 sampai 10? Misalnya 7. Oke, sekarang kita coba periksa keyakinan ini. Kamu boleh lihat kan tadi aku tuh nggak akan bilang bahwa pikiran kamu itu salah, tapi coba kita lihat atau kita akan coba uji keyakinan ini sama-sama tapi ya. Apakah kesimpulan yang kamu buat ini benar-benar fakta dan terjadi? Kamu ini anak yang gagal? Faktanya apa? Yang tadi Faktanya apa?
sering ngecewain orang tua. Sering ngecewain orang tua. Terus apakah ada hubungan yang pasti antara peristiwa tersebut dengan kesimpulan yang kamu buat? Tapi bilang juga Yang pas mama bilang ketika orang tua bilang, ketika perkataan orang tua mungkin orang tua tuh berkata kayak gitu karena apa sih menurutmu? itu mereka juga punya kesal sama aku. Kesannya berarti kamu nyalain. Kan mama aku pengen interaksi lah, pengen dekat sama aku, tapi aku menghindar terus. Kenapa kamu Gak tahu, kayak dia itu dia gue pengennya sendiri gitu. pengennya sendiri? Berarti karena kamu menginginkan waktu sendiri, terus kamu juga menghindar dari orang tua yang mungkin pengen dengar cerita kamu, atau misalnya pengen lebih dekat sama kamu, tapi ya udah kamu malah menghindar sehingga orang tua mungkin kesal juga ya, jadinya berkata seperti itu. Terus sekarang apa buktinya yang mendukung keyakinan kamu yang ini? Ya, bukti kamu mengenal itu ada atau enggak? Enggak ada berarti. Sekarang apa bukti yang menunjukkan bahwa keyakinan tersebut tidak sepenuhnya benar? Kamu kan Gimana tapi di waktu itu bang marahnya katanya udah itu hal biasa biasa tuh kayak gimana? berusaha Ngajak ngobrol lagi. Berarti orang tua kamu masih bisa ini, masih mau komunikasi. Oke. Dari tadi kita mencoba buat mempertanyakan kegagalan ini. Yang sudah kita tanyakan, kesimpulan kamu apa berarti mengenai keyakinan kamu? sebenarnya benar gitu kalau Berarti kamu itu sebenarnya sepenuhnya benar, kamu itu gagal. Kenapa kamu gak sepenuhnya benar bahwa kamu itu gagal? aku masih bisa sadar kalau aku udah bisa di situ aja gak berubah. Berarti kesimpulannya adalah sebenarnya kamu itu tidak sepenuhnya gagal gitu ya. Karena kamu juga udah bisa tersadar gitu ya. Terus kayak kamu juga sadar bahwa kalau misalnya kamu berada di titik di mana kamu nggak bisa keluar dari zona yang mungkin menghindar kayak gitu, nah itu mungkin kalau misalnya terus-terusan di situ kamu nggak akan bisa berubah gitu, sehingga yang terjadi adalah kamu coba untuk merubah keyakinan itu. Apa sih yang membuat kamu sadar ketika kamu paham bahwa ternyata kamu tuh nggak gagal?
orang tua aku ya udah nih masih kesempatan buat aku masih mereka masih orang tua aku punya yang menerima mereka itu. Oke, sekarang kita coba lihat apakah keyakinan ini benar-benar sesuai dengan kenyataan. Apakah kamu benar-benar gagal jadi anak yang baik? Kadang mikir kadang aku udah gagal masih baik Nah, ketika kamu berpikir bahwa aku gagal itu, apa yang bikin kamu yakin bahwa kamu itu gagal? aku belum bisa bahagiain mereka Belum bisa bagian mereka, aku kecewain terus kecewain terus. Terus dari sikap aku ke mereka masih kayak anak-anak sikapnya masih oke, nah itu mungkin yang kamu yakinin ketika kamu berpikir bahwa kamu itu gagal menjadi anak yang baik, yang karena kamu berpikir bahwa kamu belum bisa membahagiakan mereka, terus kamu juga sikapnya masih kekanak-kanakan gitu ya. Itu salah satu yang membuat kamu yakin bahwa kamu itu gagal menjadi anak yang baik. Oke, apakah keyakinan itu berlaku dalam setiap keadaan? Misalnya kamu keadaannya lagi nggak baik-baik aja, apakah itu berlaku keyakinan kamu gagal jadi anak yang baik? Kamu lagi sedih nih, terus kayak aku kayaknya gagal jadi anak yang baik. Apakah pikiran atau keyakinan kayak gini tuh masih muncul? kalau sekarang Ya, jarang udah jarang. Terus tadi kita balik lagi nih, ketika kamu kan ada keyakinan ini tuh muncul kayak aku gagal tapi aku juga nggak gagal gitu. Nah, ketika kamu nggak gagalnya tuh gimana? Apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu tuh nggak gagal jadi anak yang baik? kadang kalau lihat teman-teman aku orang tuanya aku masih lebih mending lah daripada mereka terus masih ada waktu buat membahagiakan mereka Masih ada waktu. kadang aku kali-kali bisa ngebahagiain mereka Masa apa? Ngebahagiain dengan cara apa tuh? bahasa Inggris kan ada bahasa takbir lewat Oh, kamu ini takbir berapa juz? cuma 4 Bagus loh itu, salah satu hal yang bisa dibanggain dalam hidup. Oke, berarti ada beberapa hal yang dalam diri kamu menjadi sebuah atau suatu kebanggaan terhadap diri sendiri gitu. Dan itu salah satunya bisa membahagiakan orang tua kamu, itu dengan cara tahfidz gitu. Nah, berarti kamu di sini apakah kamu masih berkeyakinan bahwa kamu gagal jadi anak yang baik? terlalu Udah nggak terlalu. Berarti keyakinan ini tuh kamu berubah jadi aku bisa jadi anak yang baik. Kalau misalnya kayak gitu gimana? Ketika kamu menjalani kehidupan sehari-hari gimana? Atau misalnya ketika kamu ubah nih keyakinannya jadi aku bisa jadi anak yang baik, perilaku ke orang tua kamu kayak gimana? lebih terbuka sama mereka terus yang ngobrol
bukan apa dulu terus dulu lebih menerima mereka. lebih dari mereka. Oke. Oke, sekarang kita lihat apakah keyakinan yang tadi ini tapi keyakinan itu udah benar, tetapi juga apakah keyakinan itu membantu kamu? Yang ini Iya, yang ketika kamu gagal. bantu sih, Kenapa membantu? karena pas aku gagal, karena aku pikir aku gagalnya di sini berarti aku harus kayak gini. Apa yang membuat kamu sadar? Ketika kamu tahu kamu gagal atau kamu kurang dalam mungkin menjalankan peran seorang anak, apa sih yang terus ketika kamu kurang dalam sini misalnya, apa yang membuat kamu sadar, oh ternyata aku harus benerin ininya, apa yang motivasi kamu atau apa sih yang bikin kamu sadar? Yang bikin aku sadar, udah umur aku udah dewasa lah, udah 17, terus orang tua aku udah tua, aku takut pas aku dewasa tuh pas udah aku siap buat bahagian mereka udah gak ada, jadi lebih baik aku sadar dari sekarang, perlu dari materi lah, cukup dengan kelakuan aku yang dulu. Berarti dengan cara kamu menyadari bahwa kita waktu itu nggak ada yang tahu mungkin ya, terus orang tua juga takutnya, berarti hal yang kamu takutkan adalah ketika kamu bisa membahagiakan orang tua tapi mungkin waktu mereka yang harus di sini. Oke, jadi dari sekarang kamu coba untuk sadar dan memperbaiki itu sendiri. Oke, ketika kamu masih berkeyakinan dengan seperti ini, apakah kamu menjadi lebih mampu menghadapi kehidupan ketika berpikir bahwa kamu itu gagal menjadi seorang anak yang baik? Nggak terlalu. Oke, apakah keyakinan tersebut membantu hubungan kamu dengan orang lain? Misalnya dengan teman-teman kamu, dengan cara kamu berkeyakinan bahwa kamu gagal jadi anak yang baik, hubungan dengan teman-teman kamu atau hubungan dengan orang lain aja. Kalau aku lakuin kayak gini, lebih baik nih kalau aku cerita sama teman, mereka ngerti lah. Kalau nggak ngerti, sebenarnya mereka bisa buat aku bahagia. Apakah keyakinan tersebut membantu kamu untuk menerima diri sendiri? Apakah keyakinan tersebut membantu kamu menjalani aktivitas sehari-hari? Dikit sih. Dikit, kenapa dikit? Kalau pemikiran kayak gini tuh, dan iya aku udah gagal, aku udah gagal, udah malas sih. Berarti ketika kamu berpikir atau berkeyakinan bahwa kamu gagal itu yang ketika menjalani aktivitas kamu lebih malas. Apakah keyakinan seperti ini, aku gagal jadi anak yang baik, membantu kamu memiliki harapan terhadap masa depan? Tapi ketika kamu berpikir bahwa atau berkeyakinan seperti ini, apakah kamu memiliki harapan di masa depan? Nah, dengan cara seperti ini apakah kamu bisa melihat mana yang baik, mana yang rasional, mana yang irasional? Oke, coba boleh disimpulkan nggak gimana? Apa yang kamu pahami mengenai pikiran irasional dan rasional? Pikiran irasional itu yang pasti ngarahnya tuh ke yang negatif, Itu yang negatif. kalau irasional tuh yang positif.
Berarti keyakinan yang seperti ini apakah lebih membebani kamu, sangat membebani atau membantu? Membebani. Membebani. Oke. Setelah kita lihat kembali keyakinan tersebut, mari kita cari cara berpikir yang lebih rasional lagi. Kita ubah lagi. Keyakinan rasional bukan berarti berpikir positif secara berlebihan ya. Tapi keyakinan rasional adalah berpikir lebih realistis lagi, lebih fleksibel lagi, dan tetap memungkinkan kamu menerima kenyataan meskipun kenyataan tersebut tidak sesuai dengan keinginan kamu. Jadi kamu coba untuk lebih membuka pikiran kamu. Oke, jika kamu tidak harus memaksa keadaan menjadi sesuai keinginan kamu, bagaimana kamu bisa melihat situasi tersebut? Jika kamu tidak bisa memaksa bahwa misalnya situasi di rumah kamu tuh pengennya lebih harmonis, orang tua juga lebih bagus lagi komunikasinya, nah ketika itu tidak terjadi, gimana kamu melihat situasi tersebut? Apa pandangan kamu? Jawab terus dari jawab itu kalian pikir kalau gagal berarti aku harus kayak gini kan malah terpuruk. Terus gimana sih pandangan kamu terhadap orang tua kamu sekarang? Mereka baik, mereka kuat, punya ada yang salah punya ada yang salah. Kenapa kamu yang salah? Saat mereka lagi banyak masalah, aku malah nambah masalah buat mereka. Kamu malah ikut-ikutan meninggal. Terus sebenarnya nih, apa sih yang kamu inginkan dan apa sih yang pengen benar-benar kamu terjadi? Yang kamu inginkan sekarang? Aku juga aku jadi udah agak yang kesulitan kayak itu, terus sekolah juga lebih bagus dari kehadiran, terus nilainya menilai Apa yang benar-benar harus terjadi dalam hidup kamu sebelumnya? harus sukses. Harus sukses. Oke, apakah kamu sekarang bisa menerima bahwa sesuatu tidak sesuai dengan harapan kamu tanpa menyimpulkan bahwa semuanya menjadi buruk? Bisa apa yang masih bisa kamu lakukan meskipun keadaan kamu tidak dapat kamu ubah? Apa yang bisa kamu lakukan meskipun keadaan kamu tidak dapat kamu ubah? Yang bisa aku lakukan Ya. bisa menerima. Bisa menerima. Ketika menerima itu apa sih yang kamu lakuin? Dengan cara apa kamu menerima? Kalau aku menerima tuh udah sama itu. Berarti kamu menikmati hidup kamu. Melanjutkan hidup ya? Enggak. Melanjutkan hidup. Coba kita tulis keyakinan yang tadi, yang lama itu bahwa kamu aku adalah anak yang gagal. Itu mungkin keyakinan yang lama. Keyakinan yang baru
Aku bisa berencana kembali. Oke. Sekarang saya ingin mengajak kamu coba untuk membayangkan kembali situasi yang sebelumnya membuat kamu merasa tidak nyaman. Ada? Yang bikin kamu gak nyaman, apapun itu. Semuanya nyaman? Oke, ketika situasi kamu sama orang tua, ada nggak yang bikin gak nyaman? Kalau mereka di rumah sama keluarga terus ngobrol sama aku itu kadang nyaman. Karena gak nyaman. Berarti coba kamu bayangkan bahwa kamu berada di situasi di mana orang tua kamu itu bertanya terus mengenai diri kamu gitu. Itu yang membuat kamu ya gak nyaman. Coba kamu bayangin situasi tersebut secara perlahan, terus perhatikan apa yang muncul dalam pikiran dan perasaan kamu. Masih ganggu aku. Kenapa ganggu waktu kamu? Oke, terus ketika perasaan itu muncul, perhatikan kembali keyakinan yang lama muncul kayak gimana. Ketika kamu perasaannya muncul kayak gitu, perilakunya kayak gimana? Berontaknya seperti apa? Malah nyata ke aku. Sekarang perhatikan lagi, bayangkan lagi kamu berada di situasi kayak gitu. Kamu kalau misalnya nggak bisa fokus, boleh tutup mata. Terus kalau kamu bayangkan ketika kamu berada di situasi tersebut dengan orang tua, dengan kamu merasa tidak nyaman. Sekarang coba kita gunakan keyakinan yang baru atau keyakinan yang irasional. Kira-kira keyakinan yang baru kamu mau mengubahnya seperti apa? Orang tua kita itu uanglah apa yang mereka tanya, apa yang mereka ingin, terus diambil ke mereka marah-marah lagi. Oke. Perasaan sebelum menggunakan keyakinan rasional atau misalnya perasaan ketika kamu risih atau nggak nyaman sama orang tua, perasaannya kayak gimana? yang pertama dirasa itu Ada lagi? sih marah doang. Terus perasaan setelah kamu bilang ke diri kamu bahwa mungkin orang tua aku apa tadi keyakinan yang diubahnya Jadi anaknya bisa jadi lebih anak baik dia. Jadi anak yang jadi anak yang lebih baik. Nah, ketika kamu berpikir seperti itu, apa yang kamu rasakan? senang lebih percaya diri juga. Perubahan apa sih yang sekarang kamu rasain ketika kita bicara mengenai ini, mengenai perasaan atau keyakinan rasional sama irasional? Kalau dulu waktu ini aku mau balik itu Jadi lebih rajin lagi, lebih baik lagi.
berubah gitu. Kayak sekarang coba ucapkan keyakinan baru ini dengan menggunakan kata-kata kamu sendiri. Kamu coba ucapkan ini keyakinan yang baru. Ini percaya nggak? Aku bisa jadi anak yang baik. Aku bisa jadi saya minta kamu mengucapkannya beberapa kali, bukan untuk memaksa diri untuk percaya, tapi memilih untuk kamu berpikir biar lebih rasional. Coba kamu ucapkan beberapa kali. Aku bisa jadi anak yang baik. Aku bisa jadi anak yang baik. Aku bisa jadi anak yang baik. Sekarang jika kamu mulai berpikir dengan kamu bisa menjadi anak yang baik, menurut kamu apa yang mungkin berubah dalam kehidupan kamu? Jarang beruyuran jelas. Jarang berubah. Awas lagi dari sekolah udah lulus. Kembali pergaulan enggak gitu. Sekarang bagaimana sih keyakinan baru ini membantu kamu menerima diri kamu? Aku bisa jadi anak yang baik, tapi aku gagal. Aku juga punya kelebihan. Kamu punya ada lagi? Terus sekarang bagaimana cara berpikir baru ini dapat membantu hubungan kamu dengan orang lain? Aku udah gak malu gitu sama orang lain. Kalau dulu kita cuma adalah Jadi lebih kayak gimana? Sering ngelakuin maka dengan cara making hidup kamu jadi lebih happy daripada kamu mendem gitu ya. Sekarang gimana keyakinan baru ini dapat membantu kamu mengambil keputusan berdasarkan diri kamu sendiri? Ya, ketika kamu berpikir bahwa aku bisa jadi anak yang baik, tapi kamu misalnya dihadapkan dengan situasi yang mungkin harus kamu pilih nih, kamu bisa menghadapi bisa. Oke, sekarang bagaimana keyakinan bahwa kamu adalah orang yang atau bisa jadi orang yang baik dapat membantu kamu menghadapi keadaan sehari-hari? aku lebih baik. Terus aja lagi. Semangat kan lebih aku bisa. Saya harus begitu, bukan aku bisa tapi aku harus bisa. Jadi semangat tuh bikin semangat. Oke, jadi dengan cara aku harus jadi anak yang baik atau misalnya diganti jadi aku kan tadi bilang bahwa aku bisa jadi anak yang baik, terus kamu misalnya ganti kata bisa menjadi harus, jadi itu menjadi lebih semangat lagi. Oke. Terus sekarang bagaimana keyakinan ini membantu kamu melihat masa depan dan tujuan hidup kamu? Ketika kamu berpikir bahwa aku harus jadi anak yang baik, ke depannya tuh kamu kayak gimana? Apa bisa melihat kamu ke depan kamu kayak gini? Misalnya dengan cara berpikir kayak gini, aku bisa lebih semangat lagi sehingga cita-cita aku tercapai. Kayak gini aku lebih semangat, lebih ada juga. Aku yakin kalau kayak gini
apa yang aku pengen capai. Apakah pengalaman ini dapat menjadi bagian dari proses kamu untuk berkembang? Oke, hari ini cukup sekian yang ada guru kita kelas dulu ke ya bisi kita masalah bicarain lagi untuk menjadwalkan sesi keempat. bisi jadi masalah. Terus setiap sesi seperti biasa ada PR Siapa ya. yang jam kelas dulu? Kalian boleh membayangkan bahwa atau misalnya situasinya situasi ketika kamu gak nyaman. Terus hambatan nih apa nih yang misalnya kamu males nih. Terus hambatannya karena misalnya gurunya galak, terus kayak materinya nggak paham, itu kan hambatan. Nah, yang harus kamu lakuin itu kayak gimana? Bahwa kamu harus misalnya kalau misalnya gurunya galak, kamu harus bisa dapat perhatian dari dia gitu. Kalau misalnya kamu misalnya nggak paham sama materinya gitu sehingga kamu bolos atau kamu nggak ya malah menghindar, apa yang perlu kamu lakuin biar kamu nggak kasih jalan, paham? Ini untuk sesi 3-nya. Untuk sesi 4 kita jadwalkan kembali mungkin